Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK As-Sa'adah, yang kami hormati para pimpinan serta Dewan Guru SMK As-Sa'adah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan sistem daring. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang Humas SMK As-Sa'adah, saya Pak Ainur Rafiq. Di bidang Humas SMK As-Sa'adah ini melayani unit pelayanan Wakil Kepala Sekolah bidang Humas ini melayani kegiatan praktek industri yang kita dilakukan nanti anak adik-adik didik di kelas 11 tingkat 11. Kemudian di bidang Humas SMK As-Sa'adah dengan pelayanan bursa kerja khusus bagi alumni SMK As-Sa'adah dan bagi lulusan SMK As-Sa'adah, yang mana bursa kerja khusus ini menjembatani informasi dan pelayanan di dunia kerja, lowongan kerja, lowongan di industri, di usaha maupun di PNS, di BUMN dan sebagainya. Kemudian nanti bidang Humas SMK As-Sa'adah melayani juga kegiatan pendampingan masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ini nanti kita mulai pendampingan melalui pendataan sejak kelas 11. Kemudian nanti kita kasih pendampingan sampai di kelas 12, sehingga anak-anak yang nantinya setelah lulus kuliah nanti bisa terarah baik kuliah di negeri maupun di swasta. Untuk bidang Humas berikutnya adalah kegiatan pelatihan wirausaha. Nah, ini nanti kita bimbing adik-adik jiwa entrepreneur. Pelatihan wirausaha kita mulai di kelas 11 sampai kelas 12. Anak sekalian yang sangat-sangat cintai, ada kegiatan pemagangan industri atau dengan istilahnya kelas industri. Ini nanti SMK As-Sa'adah bersama dengan perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan swasta se-Kabupaten Gresik dan Jawa Timur. Ini nanti adalah program penyampaian kompetensi penerapan budaya industri di industri nanti akan diimplementasikan di sekolah. Dan kegiatan nanti adik-adik di bidang Humas ini adalah nanti kegiatan unit usaha dan jasa SMK As-Sa'adah yang sesuai dengan jurusan. Contoh jurusan di teknik pemesinan nanti kita bekali dengan usaha pengelasan. Di jurusan teknik kendaraan ringan, otomotif, nanti kita bekali servis sepeda motor, servis mobil, dan sebagainya. Untuk jurusan teknologi laboratorium medik atau dengan keren dulu istilahnya analis kesehatan, ini juga nanti kita bekali dengan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium dan juga perbankan. Kita alhamdulillah pada tahun ini kita sudah punya bank BSA. Ini nanti akan dipakai untuk praktikum anak-anak jurusan perbankan. Dan yang terakhir jurusan multimedia, ini juga sudah punya usaha di bidang multimedia seperti cetak banner,
desain grafis, dan sebagainya. Anakku sekalian yang sangat saya cintai, lulusan SMK Saada untuk jurusan teknik pemesinan. Nah, jurusan teknik pemesinan ini kalau kita mengacu pada undang-undang secara umum tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 dengan tujuan bahwasanya kita siapkan anak-anak nanti bisa bekerja dalam bidang tertentu, khususnya pada bidang teknik pemesinan. Secara khusus, anak-anak yang memilih jurusan teknik pemesinan ini adalah kompeten di bidang keterampilan, pengetahuan, sikap agar kompeten, dan juga nanti secara mandiri bisa mengisi lowongan-lowongan pekerjaan di dunia industri atau dunia usaha, khususnya dalam bidang teknik pemesinan. Untuk karirnya bagaimana? Nah, karirnya ini bisa mengembangkan secara kompetensi dan mempunyai sikap yang profesional nanti dalam bidang pemesinan. Nah, apa saja yang nanti adik-adik kuasai setelah lulus dengan jurusan di teknik pemesinan ini dengan standar kompetensi, maka nanti adik-adik harus bisa menguasai mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 ini secara keseluruhan. Secara garis besar, adik-adik harus bisa menggambar teknik, kemudian adik-adik harus bisa melaksanakan atau praktek di bidang mesin bubut, mesin freeze, gerenda, dan di bidang mesin CNC. Nah, lulusan teknik pemesinan ini nanti adik-adik harus benar-benar kompetensi, mempunyai standar kompetensi keahlian dan pemesinan, karena persaingan kita di dunia industri, di internasional dan nasional itu sangat benar-benar harus benar-benar kompeten, sehingga nanti adik-adik harus lulus. Nah, ini harus lulus dengan kompetensi di bidangnya. Untuk sekarang jurusan TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Nah, untuk yang teknik kendaraan ringan ini adik-adik nanti akan mempelajari tentang alat transportasi. Nah, khususnya kita nanti adik-adik harus menguasai terutama pada mobil kendaraan roda 4 dan sebagainya. Dan ini perkembangan transportasi ini sangat pesat sekali dengan teknologi yang sekarang yang kita lihat di tahun-tahun ini. Dengan perkembangan itu, maka diharapkan nanti adik-adik yang sudah memilih jurusan di TKRO ini adalah bisa mencakup yang luas sekali. Nah, pembelajaran yang luas sekali sehingga nanti semua adik-adik kuasai untuk bekal nanti lulus di SMK Asada ini. Di samping nanti adik-adik setelah lulus dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pekerjaannya secara mandiri dan dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia industri dan dunia usaha sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang handal. Yang paling utama adalah karakter ini ya, sikap adik-adik profesional, kompetensi keahlian di teknik kendaraan ringan. Dan bisa nanti adik-adik setelah lulus nanti bisa mengisi lapangan kerjaan sendiri, berwirausaha, buka bengkel di bidang otomotif. Dan jika yang ingin kuliah, maka nanti bisa melanjutkan ke jenjang kuliah sesuai dengan jurusan adik-adik, yaitu jurusan di otomotif. Nah, nanti bisa adik-adik
di jurusan industri, teknik kemesinan, dan sebagainya. Ini yang nanti setelah lulus melanjutkan ke kuliah. Untuk lulusan jurusan TKR bagaimana? Nah, lulusan jurusan TKR nanti akan menguasai di keterampilan, pengetahuan dan keterampilan dalam hal perawatan dan perbaikan motor, perawatan dan perbaikan sistem pemindah tenaga otomotif, perawatan perbaikan kasis, suspensi otomotif, dan kelistrikan. Nah, ini nanti adik-adik dibekali di SMK Saada melalui dengan pembekalan yang guru-guru yang profesional, sehingga nanti bisa berwirausaha dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat industri. Nah, sekarang kita ke jurusan perbankan atau perbankan dan keuangan mikro. Apa saja yang jurusan perbankan yang kita pelajari? Jurusan perbankan ini nanti secara khusus nanti di kurikulum nanti akan dipelajari, tetapi adik-adik harus bisa menguasai setelah lulus nanti, menguasai tentang keterampilan, pengetahuan sikap agar kompeten, dan nanti akan bisa mengisi lowongan-lowongan di dunia industri, bisa setelah administrasi, keuangan, kemudian adik layanan, kemudian pengolahan kas, administrasi pajak, dan sebagainya. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Nah, disiapkan tentang perbankan ini, adik-adik harus bisa membekali dengan hitung-menghitung. Nah, namun bedanya jurusan perbankan akan lebih berkonsentrasi pada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bank. Misalkan nanti di layanan nasabah, pembukuan, hingga pelaporan keuangan bank. Ini semua nanti akan diterapkan. Nah, diterapkan di jurusan perbankan dengan nanti adik-adik bisa melaksanakan pemagangan di kelas 2 dan setelah lulus bisa bekerja di lembaga-lembaga asuransi, leasing, pegadaian, koperasi, dan pekerjaan yang ada lingkupnya di perbankan dan keuangan. Kemudian lulusan perbankan bagaimana? Apa yang harus lowongan-lowongan yang harus diisi? Nah, ini nanti adik-adik bisa mengisi di bagian teller, bisa mengisi di bagian marketing, surveyor, kolektor, customer service, wira swasta. Nah, inilah nanti prospek-prospek adik-adik yang sudah memilih jurusan di perbankan. Nah, kemudian kita lanjut jurusan teknologi laboratorium medik. Nah, kalau dulu analis kesehatan, mengenai profil lulusannya apa saja yang nanti setelah adik-adik sekolah 3 tahun di SMK Saada ini. Nah, nanti lulusan teknologi laboratorium medik ini dapat bekerja di laboratorium rumah sakit, pemerintah maupun swasta, laboratorium klinik, balai laboratorium kesehatan, laboratorium kesehatan daerah, balai pengobatan obat dan makanan BPOM, ahli kontrol kualitas di perusahaan makanan dan minuman, TNI, Polri, dan lain-lain, khususnya di bidang kesehatan yang berkaitan dengan laboratorium. Dan juga nanti adik-adik setelah lulus ini juga bisa melanjutkan yang dapat bekerja sebagai di bidang tersebut. Ada yang melanjutkan di D3, ada di sekolah kesehatan, di S1-nya, dan ini merupakan adalah nanti jenjang karir adik-adik setelah lulus dan mengambil jurusan teknologi laboratorium medik
di SMK Asada. Mengenai profil lulusan kompetensi multimedia, nah ini yang jurusan yang terakhir, jurusan SMK Asada yang terakhir ini, nanti adik-adik juga akan dibekali cara diproses selama 3 tahun ini, bekali dalam hal multimedia, keahlian multimedia. Namun di samping pembekalan keterampilan dan sikap kompeten tersebut, maka yang harus diutama adalah pembekalan dengan soft skill-nya adik-adik nanti secara attitude, sikap. Nah, ini sikap ini nanti harus benar-benar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerja luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, rohani, serta kepribadian yang mantap secara mandiri. Inilah nanti yang jadi utama. Kemudian adik-adik juga nanti harus meningkatkan kualitas kompetensinya. Setelah lulus nanti benar-benar adik-adik nanti berusaha di SMK Asada ini dengan sungguh-sungguh sehingga nanti terserap di dunia kerja keseluruhan. Dan menciptakan situasi kerja, mempelajari yang kondusif serta berwawasan lingkungan. Kembali lagi ke sikapnya, dari sikapnya nanti benar-benar berakhlakul karimah. Kemudian lulusan jurusan multimedia menguasai di bidang apa saja. Nah ini nanti adik-adik harus punya bekal sebelum lulus dengan kompeten di bidang antara lain video, ahli fotografi, maintenance, produksi host, teknisi, grafik, teknisi multimedia, kompeten di web designernya, nah direct 3 dimensi modeling, dan juga nanti adik-adik nanti akan dibekali wirausaha. Wirausaha ini alhamdulillah multimedia ini sudah mempunyai wirausaha mandiri di SMK Asada dan kompeten di bidang animasi. Nah, ini adik-adik yang bisa yang punya bakat tentang pembuatan film kartun, contoh kartun di TV nasional, itu juga nanti adik-adik bisa kembangkan di SMK Asada. Nah, alhamdulillah juga lulusan-lulusan SMK Asada ada yang sudah terserap di dunia industri, khususnya di dunia animasi ini. Nah, dan juga nanti adik-adik selama di sekolah di SMK Asada ini juga akan kami antarkan setelah lulus, kami antarkan ke jenjang-jenjang yang mempunyai bakat dan keterampilan adik-adik sesuai dengan jurusan. Insya Allah SMK Asada selalu melayani adik-adik baik di sekolah maupun di nanti setelah lulus, dan ada kegiatan alumni SMK Asada yang mempunyai program-program sosial, program-program keagamaan, dan program-program meningkatkan karir, ada program wirausaha dan sebagainya, sehingga nanti adik-adik benar-benar menjadi kompetensi yang mumpuni. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap jaga protokol kesehatan selama pandemi ini. Mari kita bersama-sama secara bersama-sama kita sampaikan secara tangan digenggam, nah seperti ini. Nanti SMK hebat, SMK bisa hebat,
dan SMK Asada bisa hebat. Selamat pada adik-adik yang sudah bergabung di SMK Asada, dan mudah-mudahan SMK Asada ini tetap jaya, tetap berkualitas, dan SMK Asada ada di mana-mana. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.